Pada tahun 1596, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pun sampai di Banten, tujuannya untuk berdagang. Belanda mengusir Portugis dari Nusantara pada tahun 1602. Lalu Belanda pun mendirikan VOC pada tahun yang sama. Kemudian, Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Kerajaan-kerajaan di Nusantara akan berlawanan terhadap Belanda. Namun, mereka belum bersatu karena Belanda menerapkan politik adu domba. Dr. Wahidin, seorang dokter lulusan Stovia yang prihatin dengan kondisi bangsanya. Dr. Wahidin memutuskan untuk berkeliling Jawa. Tujuannya adalah untuk menyuarakan studi funds dan memberikan pengobatan gratis. Dr. Wahidin yang sedang berada di Batavia mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa Stovia. Menurutmu siapa yang akan datang hari ini? Menurut kabar yang sudah didengar, hari ini yang akan datang adalah Dr. Wahidin. Dr. Wahidin? Bukankah dia dokter terkemuka yang memberikan pengobatan kepada masyarakat secara gratis? Aku juga sudah mendengar kabar bahwa beliau adalah dokter lulusan Stovia. Dengan membuta belakang hari, lalu ada keperluan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Wahidin Sudo. Pada pertemuan ini saya ingin membahas suatu masalah bersama kalian, yaitu permasalahan pendidikan yang layak bagi pemuda-pemuda bangsa kita. Tidak semua orang dapat merasakan pendidikan dikarenakan masalah biaya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi yang berjuang untuk meningkatkan derajat bangsa dan pemajuan pendidikan bangsa. Dan organisasi ini akan membiayai pemuda-pemuda berprestasi yang ingin bersekolah tetapi terhambat karena masalah biaya. Sutomo pun tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin. Kemudian, Sutomo mengumpulkan teman-temannya di ruang anatomi Stovia untuk membahas gagasan Dr. Wahidin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Saudara-saudara sekalian, maksud saya mengumpulkan kalian di sini adalah untuk menyampaikan gagasan yang Dr. Wahidin sampaikan kemarin. Gagasan ini mengenai kekuatan organisasi dan bersama-sama dan pada pertemuan. Bagaimana dengan panitianya? Kita perlu membentuk sebuah panitia pengurus untuk menjalankan organisasi ini. Sebenarnya saya ingin menerangkan tanggung jawab kepada kalangan yang lebih tua. Saya setuju dengan itu, karena kita harus lebih fokus belajar dan bersekolah. Namun untuk saat ini kita memerlukan panitia sementara. Apa yang dikatakan oleh Saudara Saleh, untuk saat ini kita memerlukan panitia sementara. Saya menyarankan ketua sementara adalah Saudara Sutomo. Menurut saya, dia adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin. Saya bersedia untuk menjadi wakil. Saya bersedia untuk menjadi sekretaris. Saya bersedia untuk Kalau yang namanya tidak disebutkan, maka dia akan menjadi anggota. Saya punya pertanyaan, bagaimana dengan nama organisasi? Tentu sebuah organisasi membutuhkan nama sebagai identitas organisasi tersebut. Saya punya dua usulan, yaitu Budi Utomo dan Eko Projo. Budi Utomo berarti Budi Pekerja yang baik, sementara Eko Projo berarti Persatuan Kerajaan. Saya memilih nama Utomo untuk nama organisasi ini. Organisasi ini bertujuan untuk menolong sama, bukan untuk tempat penampungan para migran. Betul, apa yang disampaikan Saudara Sutomo. Apa gunanya persatuan yang baik? Saya juga sepemikiran dengan Anda. Baiklah, jika seperti itu pendapat saudara sekalian, mungkin bisa kita cukupkan pertemuan hari ini. Dan semoga organisasi ini dapat berjalan sebagaimana semestinya. Hidup Budi Utomo! Kemudian berdirilah organisasi yang bernama Budi Utomo yang didirikan oleh para mahasiswa Stovia. Sutomo dan para mahasiswa Stovia berencana untuk mengadakan kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta.
Para mahasiswa Stovia mengumpulkan dana untuk melaksanakan kongres pertama mereka yang dilaksanakan pada 5 Oktober 1908. Para mahasiswa Stovia setuju untuk memilih Dr. Wahidin sebagai ketua kongres karena Dr. Wahidin adalah orang yang pertama menggagas Budi Utomo. Selamat siang hadirin sekalian. Selamat siang. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai permasalahan bangsa kita, yakni permasalahan pendidikan. Tidak semua anak-anak dapat melaksanakan sekolah dikarenakan biaya yang cukup besar untuk bersekolah. Oleh karena itu, saya memutuskan dua program, yaitu program Voice. Program ini akan memberikan bantuan kepada para pelajar dalam kalangan-kalangan yang kurang mampu tapi ingin di sekolah. Saya juga mengusulkan untuk memperluas pekerjaan di bidang kepegawaian dan periayaan. Saya mengusulkan untuk memberikan pengajaran kepada para petani agar kehidupan para petani bisa lebih baik. Saya juga mengecam adat perkelatan yang berlebihan sehingga menghabiskan banyak dana yang padahal dana tersebut bisa digunakan untuk pengajaran. Mungkin itu saja dari saya. Kepada perwakilan dari Batavia untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Gunawan Mangunkusumo, Ketua Cabang Batavia, ingin menyampaikan beberapa hal terkait pendidikan masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai hasrat untuk mengembangkan diri. Meskipun pada tahun-tahun terakhir ini Gubernmen Hindia Belanda sudah memperluas pengajaran, namun kami menganggap itu semua belum mampu untuk memadai kehidupan. Sebagai contoh, dari 30 juta penduduk, hanya 12 orang yang berhasil lulus sebagai dokter hewan. Dalam masalah pengajaran, kami hendak menunjukkan kepada pemerintah bahwa kami bersungguh-sungguh. Maka dari itu, kami mempunyai 9 usulan yang diantaranya, untuk yang pertama, ada perluasan pendidikan rakyat pada umumnya, secara khusus sekolah desa. Yang kedua, membantu pengajaran agama di pedesaan. Yang ketiga, meningkatkan pengajaran rendah dan pertanian. 4, memperbaiki pendidikan teknis para dokter di pribumi. Yang kelima, memasukkan pelajaran bahasa Belanda dalam kurikulum sekolah dasar pribumi. Yang keenam, memperluas kesempatan bagi kaum wanita untuk memperoleh pendidikan. Yang ketujuh, mendirikan pondokan bagi siswa-siswa yang belajar di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Yang kedelapan, memajukan pertumbuhan, kerajinan, dan perdagangan. Yang kesembilan, mengembangkan perpustakaan dan forum ceramah. Mungkin itu saja dari saya. Kepada Saudara Sutomo, dipersilahkan. Saya ingin memberikan beberapa usulan mengenai penerbitan majalah ini. Menurut saya, penerbitan majalah ini cukup penting agar perhatian masyarakat tertuju pada organisasi. Jadwal penerbitan juga harus ditentukan apakah harian ataupun mingguan, tergantung dari keuangan organisasi. Adapun bahasa yang akan kita gunakan adalah bahasa Melayu karena dapat dimengerti oleh kalangan umum. Di penghujung acara ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai kebudayaan. Apakah orang Jawa bisa menerima kebudayaan bangsa Eropa atau tidak? Berdasarkan teori evolusi Darwin, evolusi dan hereditas orang Jawa berbeda. Rasa kita harus menjunjung tinggi adat istiadat dan kebudayaan Jawa, karena peradaban Eropa sangat berbeda dengan orang Jawa. Orang Jawa tidak perlu membuang adat istiadatnya, namun berusaha untuk menerima kebudayaan Eropa. Saya akui ilmu pengetahuan berasal dari barat, namun hal itu dapat berubah. Saya rasa mempelajari bahasa-bahasa barat tidaklah terlalu penting dan manfaat seperti apa yang masyarakat harapkan. Saya tidak setuju. Menurut saya pengetahuan budaya dan pengetahuan Eropa dibutuhkan bagi bangsa ini. Kita tidak bisa bergantung kepada kebudayaan Jawa saja. Selama berabad-abad, budaya, bahasa, dan adat istiadat Jawa tidak menunjukkan perkembangan. Saya hargai keputusan Anda, namun saya tegaskan bahwa kebudayaan Jawa juga mengalami perkembangan. Saya bukan menganggap semua hal yang di luar Jawa itu buruk. Akan tetapi yang saya maksud adalah kita harus memilah unsur-unsur barat manakah yang cocok dalam budaya kita. Saya tahu maksud dari pendapat Anda, tapi kita harus bisa mengubah budaya asing dan tidak bergantung pada budaya Jawa saja. Saya tidak memiliki budaya Jawa, saya hanya memiliki budaya keraton yang memiliki Islam. Baiklah, jika seperti itu saya hargai keputusan Anda. Namun sebaiknya untuk saat ini kita hindari debat kursi yang tidak diinginkan agar debat seperti ini tidak berlangsung panjang. Dari hasil musyawarah yang panjang telah terbentuk suatu keputusan kongres. Maka dengan itu akan saya bacakan sebagai berikut. Pertama, Budi Utomo tidak terlibat dalam kegiatan politik.
Kedua, mengutamakan peran dalam pendidikan dan budaya. Ketiga, lingkup gerakan hanya dalam Pulau Jawa dan Madura. Dan untuk yang keempat, perubahan pusat organisasi dari Batavia menjadi Yogyakarta. Kemudian untuk perubahan panitia umum sesuai dengan hasil musyawarah, maka terpilihlah saya Raden Tumenggung Aryo Tirtokusumo sebagai Ketua Umum dari organisasi Budi Utomo, dan juga Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai Wakil Umum, diikuti oleh Dwijo Suwojo dan Sosro Sugondo sebagai Sekretaris, Gondoro Mojo sebagai Bendahara, dan yang terpilih sebagai Komisaris adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Raden Jaya Subrata, dan Surjo Diputro. Saya agak keberatan dengan keputusan tersebut. Apa yang membuat Anda keberatan? Saya menginginkan Budi Utomo bergerak dalam kegiatan politik. Menurut saya, Budi Utomo tidak cukup jika hanya bergerak di bidang pendidikan dan budaya. Ya, saya juga sependapat dengan saudara Ki Hajar. Saya menghargai keinginan saudara-saudara sekalian, namun keputusan telah disepakati bersama melalui hasil musyawarah. Jika seperti itu keputusannya, maka akan saya coba untuk menerima keputusan tersebut. Ki Hajar dan Dr. Cipto pun keluar dari Budi Utomo karena mereka menginginkan gerakan yang lebih politis dan militan. Seiring berkembangnya Budi Utomo, banyak kalangan bangsawan yang bergabung dengan Budi Utomo, sehingga menyebabkan banyak kalangan muda keluar dari Budi Utomo. Pangeran Aryonoto Dirojo terpilih menjadi ketua Budi Utomo yang baru pada tahun 1911. Pada masa kepemimpinan Aryonoto Dirojo, Budi Utomo mulai menjalankan program study funds yang dinamai program Dharmawara. Pada tahun 1927, Budi Utomo mulai terlibat dalam kegiatan politik. Dikarenakan adanya PBI yang dipimpin oleh Dr. Sutomo, Budi Utomo pun melakukan peleburan pada tahun 1934 yang pada akhirnya Budi Utomo bubar pada tahun 1935.